Selamat datang di Agus Pajak. Video kedua ini akan kita bahas Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan berbunyi, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan bunyi Pasal 1 tersebut, kita mengetahui ada 3 fondasi yang harus ada di pajak penghasilan, yaitu 1. Subjek pajak. 2. Penghasilan yang diterima. 3. Tahun pajak. Seperti yang disampaikan di bagian pendahuluan bahwa pajak penghasilan adalah pajak subjektif. Ketentuan tentang subjek pajak akan dibahas di Pasal 2. Fondasi kedua dari pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima. Tidak ada pajak penghasilan terutang jika tidak ada penghasilan yang diterima. Bahkan jika perusahaan memiliki penghasilan tetapi pada akhirnya laporan keuangan dalam keadaan rugi, tetap tidak ada pajak terutang. Fondasi ketiga dari pajak penghasilan adalah tahun pajak. Bahwa penghasilan yang dikenai pajak penghasilan adalah penghasilan dalam kurun waktu tertentu. Atau penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Jika salah satu fondasi tidak ada, maka tidak ada pajak terutang. Contoh di kerjasama operasi atau KSO. Bahwa menurut pajak penghasilan, KSO bukan subjek pajak. Karena bukan subjek pajak, walaupun KSO dalam 1 tahun pajak memiliki penghasilan, tetap tidak ada pajak terutang. Tahun pajak biasanya sama dengan tahun kalender. Tetapi untuk subjek pajak badan, terutama wajib pajak badan luar negeri, sangat mungkin memiliki tahun pajak berbeda dengan kalender. Walaupun demikian, berdasarkan pengalaman Raden Agus Suparman selama menjadi petugas pajak, hanya sedikit yang memiliki tahun pajak berbeda dengan kalender. Boleh dibilang bahwa yang memiliki tahun pajak berbeda dengan tahun kalender sekitar 2% saja. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebut, yang dimaksud dengan tahun pajak dalam undang-undang ini adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya, penting untuk memahami bagaimana membaca tahun pajak. Di pojok kanan atas surat pemberitahuan tahunan terdapat tahun pajak. Nah, jika tahun pajak berbeda dengan tahun kalender, apa yang menjadi patokan? Periode akuntansi perusahaan secara umum di Indonesia dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Contoh periode tanggal 1 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 disebut tahun pajak 2023. Bagaimana jika periode akuntansi tanggal 1 April tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2021? Periode ini disebut tahun pajak 2020 karena ada 9 bulan di tahun kalender 2020. Bagaimana jika periode akuntansi mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2021? Periode ini disebut tahun pajak 2020 karena sama-sama 6 bulan setiap tahun kalender. Bagaimana jika periode akuntansi mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 30 September tahun 2021? Periode ini disebut tahun pajak 2021 karena ada 9 bulan di tahun kalender 2021. Jadi, penggunaan nama tahun pajak berdasar bulan terbanyak di tahun yang bersangkutan. Demikian video kedua dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selamat bertemu di video ketiga yang membahas Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terima kasih sudah bergabung dengan Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak.